Kembali di iNews Pagi, pemirsa. Ketua Kadin Kota Cilegon, Muhammad Salim, ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus pemalakan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah. Ya, selain Muhammad Salim, 2 anggota Kadin Cilegon lainnya juga ditetapkan sebagai tersangka. Ketiganya kini telah dinonaktifkan sementara dari keanggotaan Kadin. Dengan tenang sambil melempar senyuman, Ketua Kamar Dagang dan Industri Kota Cilegon, Banten, Muhammad Salim atau Abah Salim ini digiring usai ditetapkan sebagai tersangka buntut permintaan jatah proyek senilai 5 triliun rupiah tanpa lelang. Tersangka berperan mengajak dan menggerakkan orang untuk melakukan aksi pemerasan di PT China Chengda Engineering. Dan pada tanggal 14 dan 22 April, Saudara MS ini bersama Saudara IA bertemu dengan PT Total memaksa meminta proyek. Adapun pasal yang kita terapkan pada yang bersangkutan pasal 368 dan 160 KUHP yang mana ancaman hukumannya adalah 9 tahun penjara. Selain Muhammad Salim, polisi juga menetapkan 2 orang lainnya sebagai tersangka, yaitu Wakil Ketua Kadin Cilegon Bidang Industri Ismatullah dan Ketua HNSI Rufaji Jahuri. Sementara itu, Kadin Indonesia menyayangkan tindakan anggotanya tersebut. Saat ini pihaknya telah menonaktifkan sementara 3 anggotanya yang ditetapkan sebagai tersangka. Kita bilang di Kadin Indonesia ini, kamu tetap salah. Cara begini salah. Karena begini adalah kelakuan preman. Kelakuan LSM. Ormas, kamu kan bukan ormas. Kamu kan organisasi intelektual. Dan kita, bisa kamu dilakukan pemecatan oleh kita. Tanpa ada lelang. Tanpa ada lelang. Porsinya harus jelas tanpa ada lelang. 5 triliun untuk Kadin, 3 triliun. Sebelumnya viral di media sosial video tersangka menggebrak meja saat meminta proyek tanpa proses lelang ke sebuah perusahaan. Mereka juga mengancam akan menghentikan proyek jika tidak dilibatkan dalam proyek. Buntut kasus ini, polisi juga menelusuri aliran dana CSR atau tanggung jawab perusahaan ke sejumlah ormas. Dari Lebak, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi temukan ijazah yang ditahan perusahaan UD Sentosa Sil, Surabaya, Jawa Timur. Ya, saat ini polisi masih mencari alat bukti lainnya dan akan segera melakukan gelar perkara untuk penetapan HN Wadiana sebagai tersangka. Penyidik di Reskrimum Polda Jatim menggeledah gudang UD Sentosa Sil yang terletak di Dupak, Surabaya, Jawa Timur. Penggeledahan ini terkait dengan kasus penahanan ijazah. Saat penggeledahan, polisi menemukan barang bukti ijazah milik salah satu karyawan. Ijazah yang ditemukan pun merupakan ijazah dari salah satu pelapor. Selain gudang, polisi juga menggeledah rumah hingga kantor milik pendiri UD Sentosa Sil, Jan Huadiana. Total, polisi menggeledah 4 lokasi berbeda. Saat ini memang betul kita masih periksa sebagai saksi. Insya Allah dalam waktu dekat setelah alat bukti terkumpul kita akan gelarkan untuk penetapan tersangka. Dan ijazah itu ditemukan di kantornya si Sentosa. Iya. Hanya satu ijazah. Satu yang kita temukan, kemudian juga ada tanda terima penyerahan ijazah yang sebagian kita temukan, tapi sebagian juga tidak kita temukan. Polisi juga mengembangkan penyidikan kemungkinan adanya ijazah lain yang ditahan perusahaan. Atas kasus ini, polisi akan melakukan gelar untuk menetapkan Jan Huadiana sebagai tersangka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Sebelumnya, dugaan penahanan ijazah sejumlah karyawan membuat Wakil Wali Kota Surabaya Armuji mendatangi perusahaan Sentosa Sil. Saat menyidak pabrik, Armuji sempat bersitegang dengan pemilik perusahaan Jan Huadiana. Pakai ini.
Kasus penahanan ijazah di perusahaan Sentosa Seal terkuak berkat video viral Wakil Wali Kota Armuji yang membantu mengambilkan ijazah mantan karyawan yang ditahan oleh perusahaan milik Jan Hoadiana dengan mendatangi pabrik. Kedatangan Armuji di pabrik tidak disambut baik pemilik perusahaan, melainkan mendapat kata-kata kasar dan menyebut bahwa Armuji seorang penipu. Ini Wakil Wali Kota, Bu? Iya. Ya. Halo? Urusannya apa, Pak? Urusannya apa? Ini ada warga saya ditahan ijazahnya. Mau wakil wali kota, mau apa? Sampean kalau ada keluhan, ke polisi aja. Hei, kamu warga Surabaya apa warga luar negeri ngomong gitu itu? Saya nggak kenal sampean, Sama yang punya perusahaan ya? Hah? Sampean penipuan. Saya nggak kenal sampean ya, sorry ya. Nipu kamu itu, hei. Siapa saya nggak kenal. Hei, kamu ada di mana? Selain menyebut Armuji sebagai penipu, pemilik pabrik juga melaporkan Armuji ke Polda Jatim atas kasus pencemaran nama baik karena membuat konten mendatangi tempat usaha pelapor yang diduga menahan ijazah karyawannya hingga konten tersebut viral. Selain dugaan menahan sejumlah ijazah, perusahaan milik Diana juga diduga memotong gaji karyawannya jika menjalankan ibadah sholat Jumat lebih dari 20 menit. Loh, Jumatan dipotong? 15. Kalau keluar Jumatan dipotong. Kalau keluar Jumatan maksudnya? 10.000. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, rapat paripurna DPRD Jawa Barat diwarnai aksi walkout yang dilakukan oleh seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan. Mereka kecewa dengan pernyataan Deddy Mulyadi yang dinilai melecehkan lambang DPRD. Menanggapi aksi walkout ini, Deddy Mulyadi memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Paripurna hari ini, ya, saya meminta seluruh fraksi PDI Perjuangan untuk tidak ikut atau walk out. Rapat paripurna DPRD Jawa Barat yang digelar pada Jumat 16 Mei 2025 berlangsung panas. Fraksi PDI Perjuangan yang dipimpin Memo Hermawan memilih walk out atau meninggalkan ruang sidang. Aksi ini sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dinilai menyinggung marwah DPRD pada rapat Abdesi dan Musrembang di Cirebon. POC itu membangun gedung negara di Cirebon ini tidak ada itu persetujuan DPR-nya. Bagus, Pak. Yang ada persetujuan DPR-nya kita sudah beberapa kali SDG runtuh, Pak. Kenapa itu terjadi? Karena kita kolaborasi hanya dimaknai oleh berkumpul bersama untuk memutuskan, bukan rasa dan cinta. Menurut anggota fraksi PDIP, DPRD Jawa Barat, Doni Huta Barat, keberadaan DPRD dan Gubernur semestinya satu kesatuan legislatif dan eksekutif yang saling menunjang, serta memperkuat bukan saling meniadakan. Fraksi PDI Perjuangan walk out demi menjaga kehormatan DPRD. Langkah ini diambil karena kita menyikapi dari pernyataan Deddy Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat pada saat Musrembang tanggal 7 Mei di Cirebon. Nah, Pak Gubernur menyampaikan bahwa kalau dia menjalankan kebijakannya, kalau harus berbicara ke DPR itu rumit. Butuh waktu lama, harus ada rapat pertama, rapat kedua, rapat ketiga. Nah, kemudian kita berpikiran bahwa Deddy Mulyadi melihat DPRD ini adalah penghambat. Menanggapi aksi walkout ini, Deddy Mulyadi pun memberikan komentar pedas di akun Instagram pribadinya. Musrembang, forum yang sakral, diundang, tak mau datang. Ingin dihargai, tapi tak pernah menghargai. Ingin dilibatkan, tapi tidak pernah mau terlibat. Ngaku berpihak pada rakyat, berjuang untuk rakyat, giliran anggaran dibuat untuk kepentingan rakyat, tak terima, dianggap melanggar konstitusi. Mari kita renungi, kita ini bekerja buat siapa dan untuk siapa. Panasnya hubungan antara DPRD Jawa Barat dan Deddy Mulyadi ini dipicu oleh pernyataan Gubernur Jawa Barat tersebut pada acara Musrembang di Cirebon 7 Mei lalu.
Pernyataan ini dinilai telah merendahkan martabat DPRD. Tim Liputan iNews melaporkan. Program pembinaan remaja bermasalah yang disarankan Wapres Gibran kepada adik iparnya yang juga Gubernur Sumatera Utara Bobi Nasution sebelumnya sudah dijalankan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Namun remaja bermasalah bukan dimasukkan ke dalam pondok pesantren, melainkan dimasukkan dalam barak militer. 38 pelajar tingkat SMP sederajat mengikuti pembinaan karakter gelombang pertama untuk dilatih kedisiplinan oleh TNI di Resimen Armet 1 Purwakarta, Jawa Barat yang dimulai pada awal bulan Mei lalu. Untuk program ini, pemerintah Provinsi Jawa Barat melibatkan TNI dan Polri. Bahkan 30 hingga 40 barak ruang makan dan ruang belajar disiapkan untuk mendukung keberhasilan program ini. Sejumlah materi pembinaan juga akan diberikan dengan berkolaborasi dengan berbagai unsur. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi meyakini pendidikan militer untuk memperbaiki fenomena kenakalan remaja sudah memiliki payung hukum sendiri. Hal ini karena anak-anak tersebut diserahkan langsung oleh orang tuanya yang sudah tak sanggup memberikan pendidikan di rumah. Mengarah pada tindakan-tindakan kriminal dan orang tuanya tidak punya kesanggupan untuk mendidik. Artinya bahwa yang diserahkan itu adalah siswa yang oleh orang tuanya di rumahnya sudah tidak mampu lagi untuk mendidik. Jadi kalau orang tuanya tidak menyerahkan, kita tidak akan menerima. Meski menuai kontra di kalangan masyarakat, sebagian besar lainnya optimis program Gubernur Jawa Barat ini mampu membina remaja menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadir di Kongres 4 Tidar di Hotel Borobudur, Jakarta. Dalam kesempatan ini, Prabowo Subianto sampaikan bahwa bangsa Indonesia harus hati-hati karena keramahan kita sering disalahgunakan. Kita hari ini bisa berkumpul di tempat yang baik ini dalam rangka penutupan Kongres keempat Tunas Indonesia Raya. Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Kongres keempat Tunas Indonesia Raya atau TIDAR di Hotel Borobudur, Jakarta Sabtu sore. Kedatangan Prabowo disambut Ketua DPR RI Puan Maharani dan Ketua MPR RI Ahmad Muzani. Dalam kesempatan ini, Prabowo mengungkapkan bahwa keramahan bangsa Indonesia seringkali disalahgunakan oleh bangsa asing. Kita ramah, tapi keramahan kita sering disalahgunakan oleh bangsa-bangsa lain. Kebaikan bangsa Indonesia sering dianggap kelemahan. Saudara-saudara, saya tidak mau mengajak kita curiga atau benci sama bangsa asing, tidak mungkin. Kita harus belajar, tapi kita harus sadar bahwa Indonesia yang demikian besar, demikian kaya, sejarah kita selalu diadu domba, dipecah belah, suku sama suku, agama sama agama, kadang-kadang agama yang satu pun dipecah belah. Dalam Kongres keempat Organisasi Kepemudaan Saya Partai Gerindra ini, para peserta memilih Ketua Umum TIDAR untuk 5 tahun ke depan. Rahayu Saraswati Joyo Hadikusumo atau yang biasa dipanggil Sarah akhirnya terpilih kembali untuk menjadi Ketua Umum Tunas Indonesia Raya periode 2025-2030. Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia yang sangat kita banggakan. Karena ingat kata-kata beliau yang harus kita resapi. Kalau jatuh, kalau jatuh, sesuai harapan kami, Ketum Sarah terpilih kembali memimpin TIDAR periode 2025-2030. Kami yakin beliau adalah sosok yang
tepat memimpin kami. Dan tidak tentunya menjadi lokomotif terdepan untuk memenangkan Partai Gerindra. Menurut Ketua Tidar Kaltara, di bawah kepemimpinan Sarah, organisasi Tidar semakin besar dan menjangkau pemuda hingga ke luar negeri. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, nama ex-Menteri Komunikasi dan Informasi Menkominfo Budi Aris Setiadi terseret dalam kasus judi online di Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi. Budi diduga terlibat dalam perekrutan pegawai hingga menerima keuntungan sebesar 50% dari penjagaan website judi online. Nama Budi Ari disebut dalam dakwaan jaksa penuntut umum di sidang dugaan judi online Komdigi di PN Jakarta Selatan pada Rabu 14 Mei 2025. Adapun terdakwa dalam sidang ini adalah Zulkarnain Apriliantoni, Adi Kismanto, Alwin Jabarti Kimas, dan Muhrijan alias Agus. Dalam dakwaan jaksa, Budi Ari diduga meminta rekannya Zulkarnain untuk mencari orang yang bisa mengumpulkan data website judi online. Zulkarnain kemudian mengenalkan sosok bernama Adi Kismanto untuk melakukan praktek penjagaan website judol dengan tarif 8 juta per website. Dari praktek ini, Budi Ari diduga menerima sebesar 50% dari keseluruhan website yang dijaga yang berjumlah 1.000 situs. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan untuk mencapai tingkat kesehatan yang baik, masyarakat Indonesia perlu memiliki gaji minimal 15 juta rupiah per bulan. Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah forum diskusi di Jakarta kemarin. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan kemajuan negara dapat dilihat dari tingkat kesehatan dan kepintaran masyarakatnya. Untuk mencapai hal tersebut, ia menyebut masyarakat perlu bergaji setidaknya 15 juta rupiah per bulan. Menurut Budi, besaran gaji dapat menjadi tolak ukur kepintaran dan kesehatan seseorang. Menurut saya sih cuma dua. Apa sih bedanya orang yang gaji 15 juta sama 5 juta? Cuma dua. Satu, 15 juta pasti lebih sehat dan lebih pintar. Kalau dia nggak sehat dan nggak pintar, nggak mungkin gaji 15 juta. Pasti gajinya 5 juta. Kalau dia pintar aja tapi nggak sehat, sama juga. Kalau dia sehat tapi nggak pintar, sama juga. Jadi harus sehat dan pintar. Itu sebabnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Kesehatan memegang peran penting. Saat ini rata-rata pendapatan masyarakat Indonesia di angka 5 juta rupiah per bulan. Menurut Budi, Indonesia masih punya waktu sampai 2030 untuk bisa menaikkan gaji rata-rata pekerja di angka 15 juta rupiah per bulan. Sebab pada tahun itu Indonesia akan menikmati puncak bonus demografi. Sebelumnya, pernyataan Menkes Budi Gunadi Sadikin juga pernah viral di media sosial. Ia menyatakan laki-laki dengan celana jeans berukuran di atas 33 lebih cepat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tim Liputan iNews melaporkan. Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap pelayanan dan pendidikan kesehatan di Indonesia yang kian terpuruk. Para Dewan Guru Besar menggelar deklarasi untuk menyoroti kebijakan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan. Menyampaikan keprihatinan mendalam atas kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis sehingga akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat. Para Dewan Guru Besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia bersama dengan dokter serta akademisi kedokteran dari seluruh Indonesia menyampaikan keprihatinan mereka terhadap sistem kebijakan kesehatan dan pendidikan kedokteran dari Kementerian Kesehatan yang berpotensi menurunkan mutu pendidikan dokter dan dokter spesialis. Mereka menilai kebijakan yang diterapkan oleh Kemenkes akan berdampak langsung pada kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia. Alih-alih memperkuat mutu layanan dan pendidikan, kebijakan yang muncul justru beresiko menurunkan kualitas pendidikan dokter dan dokter spesialis.
keprihatinan kami. Yang pertama, pendidikan dokter dan dokter spesialis tidak dapat disederhanakan. Menjadi seorang dokter bukan sekedar menjalani pelatihan teknis, melainkan melalui suatu proses pendidikan akademik yang panjang, ketat, bertahap, sesuai filsafat kedokteran yang mendasari layanan kesehatan oleh seorang dokter. Pendidikan terbaik dilakukan di Fakultas Kedokteran dan Rumah Sakit Pendidikan yang menjalani pendidikan dan penelitian sesuai standar global. Yang kedua, penyelenggaraan pendidikan dokter di luar sistem universitas memerlukan kerjasama erat dengan Fakultas Kedokteran. Tanpa sinergi yang baik, kebijakan ini akan menimbulkan ketimpangan kualitas antar dokter, meningkatkan risiko kesalahan dalam pelayanan medis, dan pada gilirannya merugikan pasien dan masyarakat luas. Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan dirinya membuka diri untuk berdialog dengan seluruh dokter senior, termasuk ratusan guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Kementerian Kesehatan sangat membuka diri kalau ketidaknyamanan ini terjadi untuk berkomunikasi. Ya, nanti teman-teman Kementerian Kesehatan bisa bilang waktu kita nyusun undang-undang itu kan yang paling fundamental kan, itu berapa puluh ribu orang yang memang memberikan masukan ke kita, ada di list YouTube-nya kita, memberikan masukan lewat email, itu ada semua datanya. Jadi kita bisa nunjukin. Ya, kebijakan-kebijakan kita bikin sekarang itu melibatkan banyak, khususnya guru besar dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Sebelumnya, ratusan guru besar FKUI berharap agar pemerintah bisa membangun kembali kemitraan yang sehat antara Kemenkes, Rumah Sakit Pendidikan, serta Kolegium. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, memiliki kulit sehat dan cantik ala Korea menjadi dambaan para wanita. Ya, dan kini ada perawatan terbaru dan modern yang bisa mewujudkan impian para wanita memiliki kulit cantik mempesona. PT Haju Medical, perusahaan yang bergerak di bidang kesehatan khususnya dalam distribusi alat kesehatan medis, memperkenalkan dua produk dengan teknologi non-invasif terbarunya, yakni Volnewer dan Ultraformer, dalam acara grand launchingnya di Jakarta. Volnewer dan Ultraformer yang merupakan treatment kekinian asal Korea diperkenalkan sebagai solusi peremajaan kulit tanpa melalui prosedur bedah. Kedua alat ini masing-masing memiliki teknologi untuk kecantikan wajah. Volnewer berfungsi merangsang produk kolagen serta memperbaiki tekstur kulit menjadi lebih halus, dan Ultraformer mampu mengencangkan dan memberikan efek lifting yang bisa menonjolkan kontur wajah. Ultraformer MPT ini bekerja di lapisan yang lebih dalam, ya, lapisan SMES, lapisan subcutaneous fat atau lapisan lemak, lapisan dermis yang lebih deep, yang fungsinya untuk tightening, gitu. Jadi kombinasi antara Ultraformer MPT dan Volnewer atau yang dikenal dengan Volformer ini bisa merejuvenation kulit di setiap layer. Karena sebelum itu memang saya udah naturally sehat. Orangnya memang sangat memastikan asupan gizi yang cukup, air putih, yang simple-simple seperti itu aja sih, skincare. Tapi di atas 35 aku merasa bahwa I really need some booster atau sesuatu yang bisa benar-benar mengaktifasi anti-aging itu lagi. Perawatan Volnewer dan Ultraformer kini sudah tersedia secara eksklusif di klinik-klinik kecantikan di Indonesia. Diharapkan treatment ini bisa menjadi solusi kecantikan yang terlihat alami seperti yang diinginkan oleh para wanita di Indonesia. Dari Jakarta, Muharlin Jaka Samsa, iNews melaporkan.